Oke, nah itu udah untuk penyakit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan yang agak menarik lah Om Steve. Apa tuh? Yang pertama, banyak opini, bukan opini ya, atau pendapat opini. Banyak opini yang menyatakan kalau metronidazole itu ketika bersentuhan dengan air hanya tahan 8 jam. Lalu pertanyaannya, Medvis ini kan ada yang kandungannya metronidazole dan ini dalam bentuk solution. Oke, ini satu dulu yang bentuk. Kenapa ini bentuknya terlarut? Terlarut ini diusahakan memang pelarutnya tidak menyebabkan reduksi, tidak menyebabkan oksidasi. Jadi memang ini ber-TDS 0 pelarutnya. Wow. Kalau di air katakan memang dia ada satu masa sampai hilang efektivitasnya. Tapi dengan pengobatan 8 jam ini cukup efektif kalaupun itu terbukti. Tapi kalau dalam setidaknya 2 kali 24 jam obat ini masih aktif. Setelah masuk ke akuarium. Tapi Akuarium. selama dia ada di dalam kemasan, aktif terus. Aktif terus karena memang kita dilarutkan dengan yang tidak punya kandungan ion negatif maupun air positif. murni. Air murni yang tidak bisa mengoksidasi, tidak bisa mereduksi. Jadi tidak menurunkan efektivitas kecuali kalau jorok obat. setelah dibuka terbuka misal lupa ditutup atau apa. Ya. Atau di tempat panas misal dan ini. Kenapa saya ini juga standar pengobatan standar kemasan obat. Ya. Selalu wadahnya agak gelap begini supaya tidak tembus cahaya. Terpapar cahaya matahari. Nah, ini aku juga belajar di kedokteran. Kalau kemasan obat harus gelap. Biasanya kalaupun botol atau pun botol putih susu yang seperti coklat. inilah minimal. Tidak tembus cahaya lah. Obat batuk misalnya obat coklat. Iya, yang coklat itu. Sama ada kecenderungan hati-hati nih teman-teman. Ketika kalian mengambil obat lebih, jangan dibalikin lagi. Ya, jadi kalian ngambil nih. Ternyata butuhnya 4 mili, kalian ngambil 5 mili, 1 milinya, 4 mili udah masukin ke akuarium, 1 mili masukin ke sini. Rusak obat di sini ya Om ya. Jadi harus dibuang. Jadi ini misal penting banget. Satu contoh misal sesteril-sterilnya Aquabides pada saat dia terbuka tutupnya itu akan ada paparan. proses paparan. Yes. Jadi kenapa selalu obat itu dengan seal karet? Karena saat masuk spuit itu walaupun dia berlubang ditarik dia akan tertutup lagi. Langsung itu, ya, yang vial itu ya Om ya. Nah itu di kedokteran semua pasti seal tebel lagi itu Om karetnya. Saya bicaranya dengan dokter jadi ada pengukuhan. ini dokter yang tersesat di jalan yang benar. Gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah ada beberapa kasus penggunaan Medvis FMC di air yang TDS tinggi atau air tanah, air sumur Om. Mengakibatkan ikannya kayak terbakar. Ya sebetulnya begini, sumber air itu kan sebetulnya yang kenal yang punya air biasanya. Betul, masing-masing owner. Banyak sekali owner ini yang tidak paham dengan airnya sendiri. Banyak, pasti. Atau kadang-kadang ya saya jujur ngomong, ini agak-agak ekstrim sebetulnya, tapi fakta. Kalau bicara PDAM juga tidak semua pengelolaannya baik. Betul. Ada air yang kadang-kadang datang cenderung kaporitnya tinggi atau kuning. Jadi air tandon yang baru yang tanpa diendapkan dengan waktu yang ideal akan berlawanan dengan obat. Misal salah satunya begini. Saya menggunakan air tanah. Banyak teman menggunakan air tanah juga, air sumur. Banyak ya Om Tip. Menghindari aditif tadi kan klorin dan lain-lain. Dan biasanya dengan menggunakan semua obat jenis ini tidak bermasalah. Tapi akan suatu saat ketemu orang bermasalah menggunakan FMC kalau mangan dia tinggi. Nah, kuncinya berarti di sini Om. Kalau mangan dia tinggi, kenapa? Jadi ada satu kawan di daerah Bekasi dulu. Kawan saya udah almarhum sih. Kawan dekat sekali. Dia punya mengelola taman kanak-kanak. Tapi karena tertarik dengan ikan, kemudian dibubarkan taman kanak-kanak. Kalau nggak salah dipindahkan ke yang lain, ada yang beli lah itu sampai ke muridnya ya. Iya. Kemudian dia mulai main. Selalu berkendala. Jadi dari awal masuk ikan udah banyak yang mati. Ternyata setelah dicek di lab mangan tinggi. Dia coba di area lain, titik yang lain untuk bertanah tetap tinggi. Akhirnya tidak jadi main ikan di air itu di lokasi itu. Tidak mendukung. Walaupun tanahnya luas, tapi masih kadang-kadang sih memang jarak 10 meter dari yang dibor dengan sudah agak berbeda airnya. Oke. Berbeda jarak berapa meter sama tingkat kedalaman juga pasti pengaruh ya Om?
Tapi artinya begitu, pas dari sekarang kita bicara dia berapa dalam atau berapa dekat, saat memang air tanah ini berkandungan mangan, pasti akan berbentrok dengan formalin. Pengobatan ini. Dengan pengobatan FMC. Nah, kenapa juga di sini ada peringatan sekarang FMC juga tidak boleh ketemu dengan internal. Karena pada saat dia bersatu formalin dengan frasi kuantel, Formalin ini, Om. dengan frasi kuantel itu pun sifatnya toksit juga. Formalin dengan prazi. Jadi Dengan internal prazi. free ada prazi, yang ini formalin ini nggak boleh Ya, ini digabung. informasi juga buat pengguna obat yang tidak menggunakan Mefis. Ya. Misal single treatment, coba frasi kuantel, Bubuk, larutin taruh, sendiri. besoknya taruh formalin, itu pasti akan beracun. Beracun untuk si ikan. Itu kurang lebih kalau yang. Jadi kalau kita bicara obat, sebetulnya orang juga harus punya pemahaman. Ini sebenarnya dibuat secara umum karena kasus-kasus seperti itu jarang. Harusnya Special jarang. case ya. Harusnya jarang. Jadi kalau orang dengan tahu tingkat mangan tinggi biasanya nggak main ikan. Cuma kan kebanyakan Atau hobiis terpaksa nggak main ngecek tapi tuh. banyak masalah. Nah, begitu ketemu jadi sangat jarang komplain mengenai masalah penggunaan FMC berakibat fatal menjadikan reaksi iritatif di tubuh ikan, diskus. Karena menggunakan FMC itu sangat jarang sebetulnya. Sangat jarang. Sangat jarang. Aku jadi begini, sebentar. Sorry Om. Jadi ada obat tertentu memang yang misal hanya cocok di pH tinggi misal. CuSO4, koper sulfat. Koper sulfat. Kalau kita searching misal pengobatan velvet atau odinium, itu pasti urutan yang pertama keluar koper sulfat, Iya. kupri. Iya. Tapi hanya bisa sebetulnya dipakai di pH tinggi, dia tidak bisa dipakai di pH rendah, dia bersifat racun. Oh. Dan si kupri ini dan si diskus ini kan kebanyakan bermain di pH rendah. sebetulnya. Heeh. Jadi misal satu itu yang menunjukkan bahwa obat harus disesuaikan dengan air. Betul. Kita bicara lagi dengan oksi. Oksi tidak cocok di pH tinggi. Apa Om? Oksi tetra. Oksitetra. Oksi Iya. tetra ideal di pH rendah, malah lebih cocok untuk pengobatan Diskus. ikan-ikan yang Yang di ber-pH pH rendah lah ya. Heeh. Jadi kalau toh mau di pH tinggi, dia harus double dosis atau mungkin triple dosis. Baru efektif. Jadi ada yang bersifat tidak efektif, ada yang bersifat beracun. Kalau Wow. di-combine. Ini benar-benar harus ngerti. Ya, kalau kitanya. koper harus di pH tinggi, kalau kita bicara oksi Oksitetra harus di pH rendah. lebih efektif dibanding pH tinggi. Wow, ini informasi berharga banget. Berarti tadi lanjut yang tadi Om, ketika ada kasus ini udah kejadian dulu ternyata ikan iritatif, kemungkinan besar ada mangan. Bisa nggak saya kasih solusi, saya pakai manganis green sand di filter sebelum airnya masuk ke akuarium sehingga itu kan udah bebas mangan Ya, sangat bisa. Tapi kalau skala hobis, beli filter itu beli filter kayaknya itu juga lumayan. overkill jadi. Overkill. Terus kalau memang dijadikan satu bentuk usaha, sampai kapan kita mau disusahkan dengan air? Mendingan kita cari tempat yang airnya udah lebih cocok. Iya, jangan melawan alam. Karena di musuh tukang ikan lah, musuh pembudidaya ikan itu sebetulnya kandungan mangan yang tinggi di dalam. Oke, besi juga tinggi, masih gampang dijinakkan lah. Atau di toleransi tertentu nggak terlalu bersifat toksit ke ikan. Tapi kalau mangan itu ya agak sulit kalau punya air yang udah berkandungan mangan tinggi. Nah, pernah saya ada pengalaman akuarium waktu masih di PIK Om. Akuarium saya itu ada coklat-coklat. Dikirain alga gitu, lumut. Digosok nggak bisa hilang Om. Itu yang bikin coklat. Setahu saya yang coklat begitu yang hampir kayak ter nantinya kayak agak coklat kehitaman lah begitu. Iya. Kayak stempet gitu, tapi yang stempet udah dipakai itu kecenderungan mangan. Nah, kalau berarti besi itu dia di PIK cenderung mangan. orange kan kayak karat aja begitu. Entah di bak, kalau tanknya bak ya paling ada lapisan kayak kambium begitu tuh. Kuning itu cenderung besi, tapi kalau sudah menjurus ke agak hitam itu mangan. Iya, yang coklat tapi kayak dekil gitu Om. Coklat tua gitu. Oh, itu salah satu tanda. Jadi itu pengalamanku waktu di sana. Kalau di akuarium nggak bisa reaksinya digosok. agak kasar kacanya gitu. Kayak permukaan amplas lah. Oke. Terakhir Om, bener-bener terakhir nih. Udah ngabisin banyak waktu Om Steve. Pomade. Ini kayaknya obat di ikan itu udah obat sejuta umat kayaknya, apa-apa pomade, Ya. pomade. Gimana menurut pendapat Om Steve? Jadi sebenarnya pomade itu apa dan peruntukannya untuk Kalau apa sih Om? saya pomade sih lebih ke apa ya? Walaupun purpose-nya sama, kadang-kadang dia juga ada bahasa ke pembunuh parasit ini. Tapi saya identikan pomade itu dengan antibiotik saya sebetulnya.
Yang ini antibiotik ini. Iya, yang antibiotik. Tadi nggak tahu depan yang mana. Iya. Hanya itu aja sih. Itu Lebih aja. ke yang kita rasakan, yang kita alami saat pakai pomade yang beberapa tahun yang lalu, sekarang udah jarang pakai pomade. Lebih ke penyembuhan luka sebetulnya. Lebih ke penyembuhan luka. Lain-lain sebagai anti parasit agak kurang efektif kalau menurut saya. Sebenarnya ini afternya. Itu parasit harus dibunuh dulu dengan hal yang lain. Ya, Ini untuk maintenance-nya. Karena kalau sama kita dengan obat-obat yang lain yang sekelas seperti furasolidon misal, atau kelasnya yang untuk antibakteri yang spektrum luas, kanamisin, neomisin, lain-lain Iya, seperti iya, itu. Atau misal obat-obatan yang tidak ada di kita sebetulnya. Oh, Jadi yang kalau kita banyak di bicara luar. nifurpirino, penggantinya paling ya fura yang kita pakai. Fura itu adalah nifurpirino gitu. Sama seperti kita bicara flagil, ini sama dengan metronidazole, ini bicara paten dan bicara tidak kan. Iya, iya. Kurang lebih begitu. Karena di Indonesia nggak ada. Jadi kalau bisa, terakhir saya bicara dengan satu pakar juga dari Singapura itu yang kita kenal, Andrew So itu. Iya. Dia Uncle Andrew. dibicara penyakit tertentu ini lebih cocok kalau sudah sering dengan obat yang sama tidak sembuh, coba gunakan obat yang di Indonesia tidak ada. Oh, dianggap resisten. Ya, dianggap resisten. Oke, obat tidak apa? Nifurstillinate. Nifurstillinate tidak ada dijual di Indonesia. Tapi kalau mau cari kesamaannya, Elbayo itu kandungannya nifurstillinate. Gitu. Elbayo. Nah, ini juga sering dipakai, Om. Itu nifurstillinate. Itu cukup bagus, bahkan sampai sekarang masih dipakai untuk karantina ekspor. Nifurstillinate. Nanti kita tulis di sini ya, Nifurstillinate. teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau ini diedit juga nanti ada disisipkan video-video mikroskopik tetrahymena itu seperti boleh, Om. apa. Nanti di Gyrodactylus itu seperti apa. Ya. Jadi di segmen tadi kita bicara tetrahymena, misal bisa disisipkan videonya. Ya. Ini tetrahymena itu seperti ini. bisa Om, bisa. Nanti. Nanti kita biar benar-benar ini adalah edukasi untuk teman-teman hobi semua. Mungkin bukan hobi diskus saja, bisa hobi ikan yang lain. Ya, di luar itu kan untuk produk Medfish ini juga memang ada layanan konsultan yang memang langsung saya tanggapi sendiri. Nah, langsung dengan Om Steve sendiri. Tapi, ada tapinya teman-teman. Ketika kita mau konsultasi, tolong bawa data yang lengkap. Jadi kita bisa bantuinnya benar-benar maksimal ya Om ya. Mulai dari ceritanya. Apa setelah, misal terjadinya setelah water change, kadang-kadang masih ada yang rancu. Kronologis itu paling penting. Dengan water change 90% ini fatal untuk yang tidak paham air. Ya, nah itu ada di postingan Om Steve. Aku juga kayak kalau nggak salah udah share ke teman-teman yang di grup DLC. Jadi water change 90% bagus kalau parameter sumber dengan yang di tank equal sama. Tapi begitu kita pakai heater 30, tandon kita 27, ikan bisa tambah stres. Kayak PDAM misal yang tanpa ditandon kan beda juga. Iya, itu pasti beda juga. Kebetulan bulan ini memang misal katakan aditif klorinnya lebih banyak. Iya, pas lagi bersih-bersih mereka. Itu bisa jadi fatal kalau dijadikan acuan bahwa keharusan diskus itu harus water change 90%, itu yang jadi fatal. Kalau tanpa disertai kalau data ini dijadikan tambahan. satu keharusan. Itu penting banget teman-teman. Tadi juga kita udah ngomongin foto period, penyakit, pengobatan. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita tutup sesi diskus talk dengan Om Steve, Om ada 1-2 patah kata nggak buat teman-teman hobis di rumah yang lebih terfokus untuk diskus dan sakit? Apa sih yang perlu mereka perhatikan yang sederhananya? Nah ini selalu jadi konklusi untuk setiap pembicaraan. Apa tipsnya ya? Iya. Tipsnya itu tadi, sebetulnya kan agak-agak panjang lebar karena nggak bisa satu kata atau satu tips gitu lah. Belajar untuk bicara gitu. Artinya begini, sebelum memulai sesuatu, khususnya misal pemeliharaan ikan diskus, pelajari dulu aja lah. Yes, basicnya seperti apa kan sekarang informasi udah sedemikian mudah. Justru buka lebar ya. Komunitas diskus sudah sedemikian banyak. Tanyakanlah air yang cocoknya untuk diskus itu harus di parameter seperti apa, cari induk yang bagus seperti apa. Jadi jangan asal siapkan air dulu. Betul ikan itu hidup di air, tapi tidak semua ikan juga cocok di air yang tertentu. Gitu kan. Jadi minimal tahan dulu keinginannya sebelum tahu wawasannya. Tahan dulu beli ikannya, pelajari dulu siapin airnya, rumah baru beli. Dan yang paling penting siapin obat, jangan nunggu ikannya sakit. Iya. Nih, Medfish harus sedia dulu. Karena gini, ketika ikan sakit, setengah hari udah nunggu berbeda. dikirim, nungguin satu hari 2 hari nyampe, dua hari udah berbeda.
Iya. Dengan- Yang tadi kita udah diskusi, sehari langsung diobatin, enak kita. kalau Tapi udah hari 3 kedua- hari nungguin obat datang, parasit udah tambah banyak, tambah bereproduksi dan seterusnya. Oke, teman-teman, thank you banget Om Steve udah datang, thank you juga udah diskusinya panjang lebar. Semoga semua yang kita sampaikan di sini bisa mengedukasi teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semua. Goodbye. Oke, salam. Om, thank you banget. Ayo, Thank you sama-sama. banget.